Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kita bahas seputar meditasi. Kang Sardi, Anto matur sembah nuwun Kang, terima kasih. Terima kasih buat Mas Sardi selalu stay. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung. Masih dengan Kang Tro, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meditasi. Ini banyak pertanyaan yang datang kepada saya lewat WA ataupun chat tentang kebuntuan saat meditasi. Jadi meditasinya itu buntu, tidak menemukan apa-apa, hanya merasakan sesuatu gejala-gejala yang timbul dalam dirinya sendiri. Mungkin dari teman-teman semuanya, saya hanya menyarankan, bukan mengajari, saya menyarankan. Semedi atau meditasi itu adalah sebuah kepasrahan. Kepasrahan kepada Sang Pencipta. Jadi kita pasrah, dalam meditasi itu kita pasrah. Kita menyatu, nyawiji gitu dalam semedi itu. Makanya dia dinamakan semedi, semeleh marang Sang Hyang Widi. Kang Kiang Hong, terima kasih, matur sembah nuwun. Semeleh marang Sang Hyang Widi. Jadi kita pasrahkan, kita menyatukan diri dengan alam semesta. Alam ini luas. Di saat kita meditasi kok buntu, itu sampean itu hanya mengikuti rasa jenengan. Rasa jenengan saja, sampean menutupi pola pikir jenengan. Meditasi itu berpikir loh Mas, bukan merasa, berpikir. Diam, tenang, membaca ini berpikir, mengkaji diri kita sendiri dulu. Setelah itu baru alam semesta dan masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa kita kaji dengan diam. Karena di saat diam terkadang kita nanti akan banyak menemukan solusi gitu. Solusi itu banyak kita temukan dalam diam. Jadi buat panjenengan yang buntu dalam meditasinya itu karena kita mengikuti rasa saja. Di situ nanti sampai efeknya kebingungan. Orang itu saat tenang diam dan tenang, mereka berperang dengan rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Kalau kita mengikuti rasa, kita akan tersesat di situ, tidak mendapatkan satu manfaat apapun dalam meditasi kita. Tidak akan. Masalah sampean juga tidak selesai. Ketenangan yang sampean dapat pun paling beberapa saat. Kalau sampean hanya mengikuti rasa. Meditasi itu mengikuti pola pikir. Kita kembali ke kejernihan pikiran. Bukan ke rasa. Contoh lah, kita bongkar aja. Kenapa sampean sering kebingungan saat meditasi? Di saat sampean mengikuti rasa. Rasa itu asalnya dari mana?
Indra perasa. Indra perasa itu memorinya di mana? Nah, di pikiran. Ada manis, ada sedih, ada pahit. Ada ngomong ini susah, ini mudah, itu karena sudah ada di sini memorinya. Sehingga dari sini kita keucapan. Nah, kita mengikuti pusat ya saja. Saat meditasi itu kita kembali ke pusat, ke ruang memori itu. Makanya setiap masalah di saat dibawa ke meditasi seharusnya mempunyai titik terang. Karena apa? Kita kembali ke ruang memori. Kita bisa mengingat kembali sebelum masalah itu terjadi, apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan masalah seperti itu. Sebenarnya di situ. Makanya sangat penting. Sangat penting sekali. Nah, kebuntuan itu kita rasakan di saat kita hanya mainnya dirasa saja. Akhirnya menemukan fenomena-fenomena saat meditasi. Ngerogoh sukmo itu mendalami rasa. Sehingga kita bisa tahu rasa orang lain. Dan barang siapa yang menguasai dirinya, dia akan bisa menguasai orang lain. Tetapi bukan setakat hanya dirasa. Kita juga harus pikirkan agar kita menemukan cara atau jalan atau solusi dari apa yang sudah kita baca. Karena meditasi itu harus punya tujuan. Kalau hanya ketenangan yang didapat, tenang. Kalau meditasi tidak mempunyai tujuan, sia-sia meditasi sampai. Bingung, nggak punya titik fokus kok. Nggak punya titik fokus. Ada orang yang ngomong, meditasi itu tidak perlu tujuan. Loh, sampai mau kemana? Kita ibadah aja ada tujuannya kan gitu. Apalagi meditasi. Orang dulu menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuan meditasi itu kesadaran diri, kembali ke pola pikir yang benar, kembali ke mindset yang benar. Jadi kita tidak terlalu mengandalkan sesuatu yang tidak menambah apa-apa pada diri kita. Contoh mindset yang salah itu seperti rezekiku ono sing ngatur. Lah sing ngatur ki sapa kan? Yang mengatur rezeki itu siapa? Berarti di situ sampean tidak mau berusaha, sampean mengandalkan sesuatu yang sampean sendiri tidak ketahui. Di saat itu sampean bawa ke dalam meditasi, sampean tidak akan menemukan apa-apa. Tetapi kalau kita kembali ke pola pikir yang benar, rezekiku ono sing ngatur sapa? Pikir aku dewe. Aku oleh rezeki 50.000, ini mau saya bagi kemana? 10 anakku, 20 untuk belanja, yang 20 untuk ditabung. Loh, yang ngatur ku lho sopo? Kita sendiri. Kalau pengen rezekimu cepat habis, ya habis-habiskan, foya-foya saja. Kalau kamu mempunyai tujuan, ingin mempunyai sesuatu, ya seharusnya kamu meminit pengeluaran dari rezekimu itu sendiri. Makanya tidak ada yang bisa merubah nasib hidupmu kecuali kamu sendiri.
dari mindsetmu, dari pemikiranmu, ora rasamu. Kalau mengikuti rasa, kita punya uang banyak itu rasanya pengen belanja terus. Rahayu, terima kasih buat yang baru hadir. Matur sembah nuwun, masih ketemu kembali dengan Kang Tro. Ngaji bareng, ngopi bareng, ngolah pikir bareng intinya Mas. Ngolah pikir bareng. Mari kita ciptakan kesadaran diri yang tinggi. Ngopi Mas. Banyak sekali loh meditasi itu yang apa ya, mengirim WA ke saya itu, kok saya menemui ini, saya kok menemukan ini, saya menemukan ini, itu kan. Terus sembah nun, Ayu Lista, Kang Lenhong, Kang Niam, terus sembah nun semuanya. Ya karena kita hanya mengikuti rasa. Kita kaji di sini. Kita belajar bukan untuk pinter. Marilah kita belajar untuk paham, untuk mengerti. Jangan untuk pinter. Kalau pinter itu belum tentu paham. Tetapi kalau paham itu pasti pinter. Dan orang paham itu pasti memiliki kesadaran diri yang luar biasa. Kalau orang pinter belum tentu sadar. Nyatanya banyak orang pinter-pinter yang nggak sadar. Akhirnya menyusahkan orang lain, memanfaatkan orang lain. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau panjenengan tidak memiliki tujuan, jangan meditasi. Meditasi itu dengan tujuan. Kita hanya diam dan tenang, tidak usah meditasi. Ngopi itu loh sudah diam tenang. Ke WC itu diam ya tenang. Tapi kalau untuk meditasi itu membaca. Puncaknya meditasi itu membaca. Dari sampean membaca itulah menemukan kesadaran diri, menemukan solusi, menemukan hidayah, menemukan pertolongan. Ya kalau cuma diam yo dapatnya yo nggak dapat apa-apa toh. Paling tenang. Nanti kalau selesai, wah tenang hatiku. Kalau sudah tenang apa masalahmu selesai? Kan ya udah. Karena apa? Tidak kamu kaji di situ. Sebelumnya mohon maaf, kata-kata saya terlalu keras, terlalu kasar. Ini efek saya orang Jatimur, orang Madiun, nanti suruh untuk halus itu susah. Yang penting bagi saya jenengan paham. Jenengan paham. Dan sering saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, meditasi itu tidak untuk mengaktifkan atau membuka cakra, tidak untuk mengaktifkan atau membuka kundalini. Itu salah. Itu salah. Dibenahi kembali spiritual. Karena apa? Orang hidup itu cakra dan kundalininya sudah aktif. Sudah aktif. Tinggal kita menyadari keaktifannya. Kita tinggal mensinergikan dalam diri kita. Supaya apa? Hidup kita itu stabil. Orang-orang yang cakranya tidak bersinergi itu hidupnya tidak stabil. Mudah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, bingung. Dapat masalah sedikit mengeluh, itu tidak stabil cakranya, energinya tidak stabil.
Jadi cara menstabilnya bagaimana, Kang? Nah, meditasi itu memang jalan yang luar biasa untuk menstabilkan cakra dan kundalini, antara pendorong dan penyuplai dan penggerak energi ini. Biar sinkron, biar hidup kita tidak penuh kekhawatiran, tidak penuh ketakutan. Karena bagi saya sebenarnya orang hidup itu tidak takut Tuhan. 1, takut lapar, 2, takut sakit, 3, takut mati sebenarnya. Kalau bagi saya, tidak tahu kalau orang lain. Karena sering kita tanya, kamu melakukan ibadah untuk apa? Bekal mati kan? Berarti dia takut mati. Kamu bekerja untuk apa? Untuk makan. Kamu takut lapar. Mereka tidak sadar kalau yang paling menakutkan untuk orang hidup itu kehilangan kepercayaan diri. Itulah yang dinamakan keimanan. Di saat itu hilang, walaupun makananmu banyak, walaupun tubuhmu sehat, kamu akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Karena apa? Kamu tidak memiliki kepercayaan diri, keyakinan diri, tidak memiliki. Nah, di sini saya mengambil tema meditasi itu agar saya itu ingin semua itu kembali ke jati diri, menjadi diri sendiri. Karena cara berbakti kepada Tuhan yang paling pas itu kalau pakai cara sampean sendiri. Jangan meniru orang lain. Wong kita itu memiliki rupa sendiri-sendiri, memiliki perjalanan hidup sendiri-sendiri, memiliki pola sendiri-sendiri. Cara mengabdinya ya sendiri-sendiri. Tidak bisa sama. Dan jangan dipaksakan untuk sama. Karena Tuhan membuat perbedaan. Nah, meditasi ini untuk mengkaji itu. Di saat diam itu. Diam itu kan nyawiji. Antara kita dan alam semesta. Puncak ini, puncak meditasi sebenarnya. Kalau sampai belum sampai nyawiji atau menyatukan diri itu, sampai akan selalu buntu dalam meditasi, tidak akan dapat apa-apa. Kok cakra saya nggak aktif ya Kang? Loh, bagaimana kamu bisa membuktikan cakramu aktif sedangkan hidup kita masih kebingungan? Orang-orang yang masih mengkhawatirkan hidupnya itu cakranya tidak stabil. Ada yang hanya mengikuti cakra perut, cakra jantung. Orang yang cakra jantungnya tidak stabil, dia itu pengennya dipuji orang, dianggap orang benar, menganggap orang lain salah. Ini karena ini tidak aktif. Kasih sayangnya ini tidak aktif. Bukan hanya tidak aktif, sebenarnya aktif. Cuma tertutup. Nah, itu harus kita bedah, harus kita pahami rahasia di balik diam ataupun semedi ataupun meditasi ini. Karena jangan salah, meditasi itu dulu ibadah. Dulu cara beribadah orang terdahulu sebelum ada agama itu adalah meditasi. Dan jangan salah, orang-orang yang membuat ajaran sekarang itu awalnya meditasi. Semedi loh. Mereka dapat
petunjuk, dapat wahyu itu dari meditasi. Semua. Nah, kita juga bisa mendapatkan petunjuk dalam hidup kita di saat kita benar-benar memahami masalah kita apa. Kita bawa dalam meditasi, kita renungi, kita kaji. Asalnya dari apa? Kok bisa terjadi seperti ini karena apa? Karena semua masalah itu berasal dari diri kita sendiri. Ada Kang dari orang lain? Loh, enggak, orang lain itu sebenarnya enggak membuat masalah. Karena yang bikin keputusan itu kita sendiri. Pancer. Sebagai pancer itu kita sendiri. Makanya sedulur papat limau pancer itu bisa memberi nasihat, bisa memberi kebaikan, bisa mencelakakan, ataupun bisa dimintai tolong. Nah, itu kembalinya ke diri kita masing-masing. Kita mau menentukan yang mana. Di saat kita dinasehati orang lain, itu tetap keputusan kembali ke diri kita. Itulah kesadaran diri. Sadar diri, tahu diri, mawas diri. Pasti sampai menemukan jati diri. Di saat orang menemukan jati dirinya, dia menemukan Tuhannya. Itu suluk Sunan Kalijogo, suluk Sunan Bonang, suluk Syekh Siti Jenar. Jadi tidak perlu mencari ke sana, ke sini, mendekatkan diri atau apa. Kita tinggal kembali ke kesadaran diri kita. Kita menemukan semuanya. Tetapi di saat kita bingung, di situ kita tidak akan menemukan apa-apa. Terima kasih, Mbak Uri. Terkadang memang saya itu keras orang. Karena apa? Perjalanan saya itu luar biasa. Saya itu tidak ingin panjenengan semua itu mengalami seperti saya. Cukup saya aja yang sengsara dalam perjalanan spiritual. Lah jenengan ini langsung tak kasih ilmu nih wae. Kuncinya ini loh. Saya tidak punya teknik meditasi itu, tidak punya. Saya tidak pernah belajar meditasi. Saya tidak pernah diwejang itu, tidak pernah. Pitutur tidak pernah. Saya membaca apa yang saya baca, diri saya sendiri dan alam semesta. Kita bisa belajar dari mereka itu kitab tanpa tulis. Kitab yang sebenarnya milik Tuhan itu yaitu kitab tanpa tulis. Itu kitab sebenarnya. Sampai dengan memandang saya, menyimak saya, mengkaji saya, sampai itu sudah bisa membaca saya. Oh, Kang Tro itu gini orang. Loh, itu sampai sudah membaca saya. Berarti sampai juga bisa membaca pohon. Sampai juga bisa membaca kucing. Nah, itu kitab berjalan. Kitab kehidupan yang sebenar-benarnya. Wong kita semua itu makhluk ciptaan Tuhan. Itu kalau prinsip, maksudnya tafsir saya. Jangan dipercaya, tapi kita kaji bareng-bareng. Kita kaji bareng-bareng. Orang-orang yang masih membutuhkan aturan itu berarti dia itu orang-orang yang masih belum bisa diatur. Kalau orang-orang yang sudah bagus, dia itu memiliki aturan sendiri dalam hidupnya. Kita punya pikiran kok. Rasa itu kan hasil. Dalam perjalanan, kita ini masih perjalanan hidup.
Itu berarti yang harus kita gunakan kan pemikiran. Untuk membuat kopi, rasa itu kan terakhir. Waktu kita mencoba terakhir itu enak atau enggak. Tetapi sebelum sampai membuat kopi kan sampai harus berpikir kopinya seberapa, gulanya seberapa, airnya seberapa, nanti tempatnya apa yang enak, kan gitu. Rasa itu terakhir. Sama sampai dalam meditasi. Diam, tenang, berpikir. Membaca diri sendiri. Kok saya terpuruk seperti ini karena apa? Kok utang saya banyak karena apa? Kok badan saya sakit ini punjernya apa? Kok rezeki saya susah ini karena apa? Kok saya cari rezeki susah sekali itu karena apa? Nah, itu namanya membaca. Dalam meditasi. Tidak mungkin ketiduran, wong kita ini berpikir terus kok. Tidak mungkin ketiduran. Kalau hanya diam tenang, ya ketiduran. Ketiduran nanti akhirnya. Terus akhirnya ngelamun. Kang, tadi ada cahaya ini. Kang, tadi ada orang yang mendatangi saya. Kang, tadi saya terbuka sebuah ruang. Loh, itu ngelamun sampean, bukan meditasi. Sampai sudah masuk ke alam bawah sadar, sampai menimbulkan halusinasi dalam diri sampai yang sampai sendiri tidak sadari, karena terlalu halus masuknya, terlalu halus. Karena di saat kita menempelkan lidah kita di belakang gigi, terus kita main pernapasan ini melalui hidung, di situ kita itu menghaluskan keluar masuknya angin dalam diri kita, pernapasan kita. Nah, ini kita masuk ke dimensi apapun ya dengan halus juga, tanpa kita sadari kalau kita tidak dalam kesadaran diri yang tinggi. Nah, keimanan itu adalah kesadaran. Sampai bilang saya beriman itu berarti sampai sadar. Bukan merasa. Merasa beriman berarti sampean belum beriman. Tapi di saat sampean sudah bisa mengucapkan saya beriman, berarti sampean sadar diri di situ. Tidak merasa beriman. Kalau merasa beriman, sampean itu belum beriman. Masih perasaan sampean. Tapi di saat saya beriman, bersaksi, berarti sampean itu dengan keyakinan diri yang tinggi dan sampean siap dengan apapun resikonya. Sudah sampean pikirkan masak-masak. Nah, itulah perbedaan halus sebuah keyakinan dan kesadaran dalam diri kita. Nyuwun sewu Kang Tro, kalau pas meditasi badan serasa menjadi besar, itu kenapa? Nah, itulah alam bawah sadar, Mas. Itu alam bawah sadar. Yang membuat sebenarnya badan jenengan itu sama, tapi rasa sampean yang besar. Orang melihat pun ya badan sampean sama, tapi sampean merasa tidak sama. Berarti kita masuknya ke alam bawah sadar. Kita masuk ke dalam indera perasa kita. Indera perasa kita. Indra Gunawan klik jempol. Yo siap. Yang penting saya ini jempol-jempol ya. Jempol dibantu share kalau video saya itu bermanfaat. Saya cuma ingin channel saya ini bermanfaat aja. Saya mau bikin sejarah. Nanti di saat saya tidak ada kan setidaknya masih dalam benak semua orang bahwa Makrifat Jawa dulu itu Kang Tro orangnya seperti ini kan, gitu, ada ceritanya di saat saya mati gitu. Masalahnya apa ya?
Kematian itu adalah sebuah kenikmatan. Bisa datang hari ini, bisa datang besok, bisa datang lusa. Yuk kita siap-siap aja dengan senang hati gitu. Itu sudah kuasa dari Tuhan. Apa yang harus kita tentang, apa yang harus kita khawatirkan, ya tidak perlu khawatir. Kalau orang mati harus pakai bekal, harusnya Tuhan juga tahu. Oh, orang ini bekalnya belum cukup, nanti aja matinya, kan gitu. Tuhan tuh tidak mau tahu kok. Udah saatnya mati, yo mati. Tidak mikir, dia tuh tidak mikir, dia tidak butuh bekal sampean. Wong desa tersembah nuwun. Saya gitu, saya tuh sering diingatkan orang. Kang Tro, jangan digebyah uyah. Semua itu tidak bisa digebyah uyah, tidak bisa disamaratakan. Duh, Tuhan aja adil kok. Tuhan tuh tidak pernah membedakan kok. Yang membuat ribet hidupmu itu karena kamu tidak mau gebyah uyah. Kamu dengan pedomamu sendiri-sendiri. Gebyah uyah wae. Urip itu dinikmati, dijalani kok. Yang menyusahkan kita itu kan aturan kita sendiri. Kita bikin-bikin sendiri, menyusahkan diri kita sendiri. Wong edan nih loh, ngepiah-uyah malah bahagia urip. Ngambil barang orang ya udah dihakimi, orang gila kan gitu. Terus sampean yang waras ngambil barang orang kok dihakimi, kok kalah sama orang gila. Malaikat tidak mau nyatet orang gila. Karena apa? Tidak punya aturan, tidak ngenal gitu. Asal Tuhan memberi, yo dia bahagia. Gitu. Yo kita yang waras banyak aturan, akhirnya bingung. Wah ini tidak baik, wah ini kurang pas, wah ini tidak pas, tidak pas, tidak pas, tidak pas. Lo hidupmu itu bagaimana? Aturan yang sejati itu ada dalam diri kita sendiri. Karena sebenarnya di saat kita mau berbuat jahat itu kita sudah sadar kalau itu tidak baik sebenarnya. Di saat kita ngikuti rasa kita terus, yuk kita lanjutkan. Sehingga kesadaran diri yang tahu itu salah itu sudah tidak digagas lagi. Akhirnya kita mengikuti rasa kita aja. Yang penting dilakukan. Nah, meditasi itu untuk mengontrol rasa kita agar kita selalu dalam kesadaran diri. Dengan apa? Membaca diri kita sendiri, mengkaji diri kita sendiri, menyelami diri kita sendiri. Karena tidak ada orang baik itu juga tidak ada, orang jahat juga nggak ada. Orang dibilang jahat, ada yang bilang baik, orang yang dibilang baik juga ada orang yang bilang jahat. Nggak ada. Itu hanya pengucap. Baik benar itu adanya di mulut. Karena diucapkan orang. Kalau diam semua ya tidak ada. Nah kalau kita mengikuti itu, hancur. Itulah namanya trompet sangkakala. Ini mulut kita ini. Ini kalau sudah ngawur ini bisa kiamat ini. Orang bisa tukaran diri, bisa berkelahi sendiri-sendiri karena ocehan, karena omongan. Kita harus paham itu. Makanya kita jaga. Senjata paling mematikan itu omongan, Mas. Tajam.
Ini sangka kala ini. Sangka kala. Kala itu musibah, sangka itu tidak pasti. Bisa sewaktu-waktu karena ucapanmu. Kamu bisa mencelakakan dirimu sendiri kalau ucapanmu itu tidak kamu atur sendiri. Gitu. Itu namanya sangka kala. Nah, di saat sudah diterompet semua orang dengan pendapatnya sendiri-sendiri, saling berdebat, saling merasa baik sendiri, tidak mau menghargai orang lain, ya udah kiamat, saling bunuh-bunuhan, saling berdebat masing-masing. Karena apa? Karena sangka kalanya ini. Nah, ini juga kajian dari meditasi. Kang, saya sakit, Kang. Bagaimana meditasi fokusnya apa? Yo sakit sampean fokusnya. Loh, saya ini sakit lambung. Oh, gara-garanya apa yo? Oh, saya itu sering tidak makan, telat makan. Ya udah, mulai besok saya rutini makan. Sehari 3 kali, jamnya ditentukan. 1 minggu sembuh sampean. Boleh dicoba. Orang yang kena lambung itu karena makannya tidak teratur. Coba sampean atur dalam 1 minggu. Pagi jam 7, siang jam 12, sore jam 6. Setiap jam itu lapar, enggak, pokoknya makan. Selama 7 hari, sembuh lambung sampean. Jadi terbiasa lagi. Ya enggak, orang kan bingung dulu. Waduh Kang, ini gimana. Karena sampean mengikuti rasa sampean. Aduh Kang, sarafku tidak bisa gerak, saya stroke ini Kang sebelah. Bagaimana meditasinya Kang? Fokus ke pikiran, itu yang menghidupkan saraf. Di saat sampai berpikir, tangan saya bisa bergerak. Pertama sampai tidak bisa gerakan, terus dibiasakan tangan saya bisa bergerak. Positive thinking, selalu mensugesti pikiran biar jalan melalui saraf. Yaitu nanti sampai cepat sembuh. Tapi di saat bingung ya sampai menghabiskan apa-apa dari sakit sampai. Karena takut, karena bingung. Orang sakit itu yang menghabiskan biaya itu bukan karena sakitnya, karena bingungnya, karena ketakutannya. Makanya setiap orang itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan apa? Sugesti pikirannya. Di saat sugesti pikirannya positif, seluruh gen ini menghidupkan dan menyembuhkan penyakit sendiri-sendiri. Contohlah luka kita, lihat kena parang, lihat. Ini kan terbelah. Terus bisa menutup kembali, bisa sama lagi dengan kulit. Ini apa? Pihak lain yang apa karena obatmu? Kan tidak, karena dirimu sendiri. Berarti paru-paru saya yang lubang, terus jantung saya yang rusak, itu bisa sembuh. Ya bisa selama kamu hindari rasa ketakutanmu dan kebingunganmu. Kamu ubah menjadi sebuah energi yang positif dalam dirimu. Di situ nanti gen-genmu akan memperbaiki kerusakan dalam dirimu sendiri. Ya. Banyak di situ. Kalau pengen obat Kang, yo asalnya dari alam kembali ke alam. Berarti herbal alami. Namanya kimia kok diminum kan, berarti ya menambahi penyakit. Kalau dari alam ke alam.
Nah, kajian itulah sebenarnya yang harus masuk dalam meditasi agar kita tidak terombang-ambing dalam meditasi kita. Kita tidak buntu di situ, tidak hanya kok diam saja ya Kang. Wah saya itu susah fokus ya Kang. Duh, lah titik fokusmu apa gitu. Saya itu masalah saya itu hutang saya banyak Kang. Ya jadikan titik fokus. Diam, tenang, terus dikaji. Kenapa saya punya hutang banyak? Dulu asalnya dari mana? Kenapa saya yang dulu tidak punya hutang jadi punya hutang? Oh ini karena saya ini. Kembali ke diri sendiri. Terus solusinya bagaimana? Oh berarti saya harus berusaha semampu saya dan membayar ya semampu saya. Jangan dipaksa. Kalau gali lubang tutup lubang sama saja. Itu bom waktu. Itu yang saya lakukan dulu. Itu yang saya lakukan dulu. Disinilah saya ingin berbagi kepada teman-teman. Agar kita tidak selalu buntu. Karena kalau dalam diri kita itu tidak ada yang buntu. Yang membuat buntu itu adalah rasa kita. Rasa itu jangkauannya seberapa sih? Contoh aja, kita belum pernah makan sesuatu. Kita itu tidak tahu kok rasanya. Terbatas. Baru nanti sampai cicipi, sampai menanamkan memori di otak sampai, oh rasanya seperti ini. Sampai tahu barang itu lagi, sampai sudah tahu lah itu rasanya seperti ini. Loh, sebenarnya kan terbatas kemampuan rasa. Nah gitu ada orang hidup itu yang penting rasanya. Rasa itu enggak bohong. Kata siapa rasa enggak bohong? Justru rasa itu yang sering bohong. Sampai membohongi orang itu karena rasa kok. Kalau pemikiran sampean tuh tahu, waduh saya itu salah bohongi orang. Sampean tahu sebenarnya enggak usah diingatkan. Tapi karena rasa sampai mengikuti. Dikasih minuman pahit gitu gara-gara hormat dengan tuan rumahnya diminum. Terus ditanya, gimana Kang rasanya? Oh enak, enak Mas, enak. Rayu Kang, terima kasih Kang Setio Budianto, terus suwun. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport pembangunan paguyuban Surya Nusantara, saya ucapkan terima kasih semuanya. Sudah 80% mau jadi, tinggal pagar sama gapuro, nanti tambah isi. Alhamdulillah dari teman-teman semuanya ini yang dukung, yang mensupport, karena saya juga tidak punya apa-apa. Sama kita berjuang dalam hidup ini. Di saat kita bersama-sama, disitulah akan terasa ringan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyumbangkan dananya untuk pembangunan paguyuban Surya Nusantara. Ini tinggal mencari izin, nanti saya izinkan agar ada badan hukumnya, nanti bisa kita membuat kegiatan, terutama pengobatan ke masyarakat, agar setidaknya kita berguna untuk orang lain. Tuh buat teman-teman semuanya, matur sembah nuwun. Soal kebuntuan ini tadi, hilangkan rasa ketakutan, hilangkan rasa kebingungan dalam diri sampean. Buka kembali wawasan sampean, buka kembali pola pikir panjenengan semuanya. Agar apa? Agar semua menjadi mudah. Di saat kita ketakutan dengan sesuatu, di saat kita bimbang, kita ragu-ragu, kita was-was, kita akan jauh dari kemakmuran itu.
Itu cara menghilangkan kebuntuan dalam meditasi. Lepas semua. Beban apapun lepas. Hati, pikiran, hidup lepas. Setelah melepas, setelah tenang, baca diri panjenengan. Jangan diam saja, baca. Itulah yang dinamakan meditasi. Dan saya yakin tidak ada kebuntuan lagi nanti dalam meditasi panjenengan. Dan di setiap permasalahan panjenengan akan menemukan solusi yang terbaik. Karena yang mencari panjenengan sendiri. Karena sampeanlah yang sebenarnya tahu masalah panjenengan itu. Orang lain itu hanya memberi saran. Seperti saya itu memberi saran. Tidak harus panjenengan lakukan. Pancernya adalah diri panjenengan. Disitulah kajian kita tentang meditasi. Sering-sering lakukan meditasi. Setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Merestart memori-memori kita hari ini. Agar apa? Besok kita beraktivitas bisa enak kembali. Jangan pernah lelah dalam belajar. Dan tidak ada sesuatu yang instan. Semua selalu ada perjalanannya, ada prosesnya. Kita tinggal menikmati perjalanannya. Semangat, positive thinking, dan selalu program dalam diri panjenengan. Jangan mengeluh. Di saat sampean yakin sampean bisa makmur, sampean yakin sampean bisa sukses, maka Tuhan akan mewujudkan apa yang sampean inginkan. Doa yang simpel, aku harus sukses. Dagang aku laris. Itu simpel. Itu namanya program otak. Saya ingin mobil, saya bisa beli mobil itu dalam setahun. Itu doa itu, paling mujarab itu. Tidak moga-moga. Kalau semoga saya bisa beli itu, berarti ya bisa iya, bisa tidak. Tergantung usahamu. Saya harus beli. Berarti sampai semangat untuk berjuang di situ. Itulah namanya kun fayakun. Apa yang kamu ucapkan terjadi. Di saat kamu mempunyai keyakinan tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, dan kamu mau berjuang untuk mewujudkan apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan. Itulah namanya kun fayakun. Karena hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Dan selama orang masih percaya, masih yakin dengan dirinya sendiri, dia tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun dan tidak mudah terombang-ambing oleh apapun. Itulah keimanan yang sejati. Sesuai versi kita sendiri-sendiri. Sesuai diri panjenengan sendiri-sendiri. Tidak usah ikut-ikutan. Kita memandang itu sebagai pelajaran. Tapi dalam menjalankan sesuailah versi panjenengan masing-masing. Karena apa? Di saat sampean mengikuti orang, nanti semua akan jadi salah. Kalau tidak seperti itu. Tapi hidup itu bukan seperti itu. Hidup itu sebuah kebebasan. Tugas kita hanya membahagiakan Tuhan. Di saat Tuhan bahagia, apapun yang kamu jalankan, Tuhan akan merahmati. Tuhan pasti merahmati. Membuat Tuhan tersenyum itu aja. Kamu akan dibuat tersenyum seumur hidup. Itulah hidup yang sebenarnya. Meditasi adalah kesadaran diri. Kembali ke pola pikir dan mindset yang benar. Karena tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali diri kita sendiri.
Semoga dihilangkan aja ya semoganya. Yang hadir di live ini diberi kesehatan, diberi kesuksesan, diberi kelancaran, yang sepi dagangannya laris kembali, yang belum punya keturunan punya, yang rezekinya susah lancar kembali, yang mempunyai tujuan atau impian terwujud, diberkahi seluruh alam semesta. Dari saya terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.